warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farida dari kelas PAI 6E Universitas Kiai Haji Abdullah Rasulullah akan menjelaskan tentang hasil visitasi di SMPN 2 Tembelang. Yang pertama ada administrasi peserta didik. Di administrasi peserta didik ada yang namanya penerimaan peserta didik. Nah, penerimaan peserta didik yang ada di SMPN 2 Tembelang itu mengikuti tata aturan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten atau dinas pemerintah kabupaten. Nah, aturannya seperti apa saja? Yang pertama yaitu mengikuti sistem zonasi, artinya jarak siswa ke sekolah yang dituju. Kemudian ada prestasi siswa. Prestasi yang dimaksud yaitu prestasi non-akademik, berarti bisa melalui lomba atau pertandingan. Kemudian mengikuti orang tua, misal dulu orang tuanya domisili di Surabaya, kemudian pindah ke Tembelang, maka si anaknya tadi boleh sekolah di SMPN 2 Tembelang. Dan semua itu sistem penerimaan peserta didik di SMPN 2 Tembelang yang diakumulasi dalam sistem PPDB Kabupaten Jombang secara online. Dan ketika siswa sudah dinyatakan diterima atau lolos untuk masuk ke SMPN 2 Tembelang, maka akan ada yang namanya pengenalan lingkungan sekolah atau yang biasanya disebut dengan PLS. Siswa baru akan dikenalkan di mana dia akan belajar semua unsur yang ada di sekolah, baik tentang KBM-nya, tentang pengajarannya, tentang lingkungan tempat dia belajar, lingkungan yang mendukung untuk prestasi semacam ekstrakurikuler itu akan dikenalkan ke siswa yang masuk SMPN 2 Tembelang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mengenai peran guru dalam administrasi pendidikan peserta didik di SMPN 2 Tembelang, bahwa guru dan peserta didik nanti akan diberikan arahan oleh kepala sekolah bahwa peserta didik harus memberikan data-datanya seperti rumahnya di mana, orang tua bekerjanya apa, nanti akan dikelola oleh guru. Nah, setelah dikelola oleh guru, diberikanlah data ini kepada Dapodik, dan Dapodik ini ditanggung-jawabi oleh petugas-petugas atau operator di sekolah. Nah, kemudian yang bertanggung jawab adalah para guru. Seandainya ada kesalahan data atau kesalahan input data, maka yang bertanggung jawab adalah guru, terutama wali kelas. Kemudian seandainya ada contoh bantuan 1 juta rupiah di sekolah, bantuan 1 juta inilah diberikan haknya kepada murid, dan ini nanti menjadi data BOS atau data regulasi di sekolah nanti. Nah, regulasi sendiri ada dua macam. Yang pertama adalah regulasi pemerintah darurat atau daerah, bahwa di setiap daerah memiliki peraturannya masing-masing. Contoh di Jombang ada yang namanya Jombang Agamis atau muatan lokal di Jombang. Kemudian yang kedua ada bantuan alat-alat seperti laptop, buku paket atau alat-alat yang lain. Dan terima kasih. Baik, saya Muhammad Subhan, kelas PAI 6E Universitas Kiai Haji Abdullah Rasulullah akan melanjutkan penjelasan tentang administrasi pendidikan di SMPN 2 Tembelang. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan tentang manajemen pendidikan di SMPN 2 Tembelang. Di SMPN 2 Tembelang itu manajemen dipimpin oleh kepala madrasah, di mana manajemen pendidikan di SMPN 2 Tembelang dibagi menjadi 4 ruang lingkup. Yang pertama, manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan manajemen yang mengatur tentang proses pembelajaran siswa, di mana di dalamnya ada standar penilaian, standar proses, dan standar kelulusan, dan ada banyak lainnya. Yang kedua yaitu manajemen humasi, di mana manajemen humasi ini mengatur tentang standar kekeluargaan, hubungan antara luar sekolah dan komunitas. Untuk yang ketiga yaitu sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana mengatur tentang pembiayaan
standar pembiayaan dan juga tentang sarana dan prasarana yang ada di SMPN 2 Tembelang. Dan yang keempat yaitu manajemen kesiswaan, di mana manajemen kesiswaan yaitu mengatur tentang proses pembelajaran siswa di SMPN 2 Tembelang. Dari 4 manajemen itu dibentuk agar untuk pembinaan siswa, dan dalam organisasi ada OSIS, yaitu organisasi OSIS yang diakui oleh pendidikan. Dalam pendidikan karakter, SMPN 2 Tembelang mempunyai pendidikan karakter keagamaan